Terkait isu Piala Dunia U20 yang akan diadakan di Indonesia, terdapat banyak polemik diakibatkan timnas Israel yang akan bermain di negara kita tercinta Indonesia. Polemik sana-sini, seolah-olah ini adalah kasus baru. Ini kasus lama, dari zaman pemerintahan Soekarno. Dan keputusannya selalu sama, tolak Israel. Pada tahun 1957, Soekarno memberi perintah tegas untuk menolak Indonesia melawan Israel ketika kualifikasi Piala Dunia 1958. Padahal tinggal selangkah lagi Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Pada tahun 1962, Soekarno menolak kehadiran Israel di Jakarta. Soekarno tidak memberi visa kepada para atlet Israel yang seharusnya ikut serta bermain di Jakarta dalam Asian Games tahun itu. Hal itu membuat Komite Olimpiade Internasional kesal, namun Soekarno tidak takut. Bahkan Soekarno berpidato pada tahun 1962. Selama kemerdekaan bangsa Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia akan menentang penjajahan Israel. Sebegitu tegasnya Pak Soekarno. Karena jika Indonesia menerima Israel bermain di tanah air ini, artinya Indonesia mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu negara. Gitu logikanya. Padahal jelas-jelas Israel adalah penjajah suatu negara. Jika Indonesia menerima Israel, di mana kedaulatan kita sebagai bangsa yang menolak penjajahan? Jika Indonesia menerima Israel, maka Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia negara yang lemah, mudah ditekan, dan tidak memiliki kedaulatan. Dari zaman Presiden pertama Indonesia, selalu menolak kehadiran Israel. Hanya di zaman Jokowi tahun 2015, awal mula atlet badminton Israel menginjakkan kaki di Indonesia. Apakah sekarang kita negara yang selemah ini? Kemana nilai-nilai Pancasila yang selalu kita banggakan? Yang selalu dikoar-koarkan oleh aparat negara? Apakah sekarang Indonesia sudah menjadi negara yang mudah dikendalikan dari luar? Lalu ada salah satu pejabat mengatakan jangan campur adukan sepak bola dengan politik. Loh, ini konyol. Karena banyak sejarah memperlihatkan bahwa ajang olahraga adalah salah satu senjata pamungkas untuk berpolitik. Keputusan yang akan diambil pemerintah kita nanti terkait Piala Dunia U20 akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang disegani karena mampu mempertahankan kedaulatannya, atau menjadi negara yang dianggap mudah untuk dikendalikan dari luar. Kita lihat Qatar, walau menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi tetap mempertahankan kedaulatan negaranya. Qatar menolak LGBT dan minum minuman keras. Walau ditentang banyak negara, Qatar tetap teguh pada kedaulatannya. Dan akhirnya, dengan prinsip itu, banyak negara segan dengan Qatar. Lalu untuk soal politik dalam olahraga, FIFA sendiri itu mencampurkan antara politik dan olahraga. FIFA menolak timnas Rusia bermain di Piala Dunia karena menginvasi Ukraina. Padahal invasi Rusia belum sampai 1 tahun ketika itu. Sementara Israel itu sudah lebih dari 40 tahun menginvasi Palestina. Lalu kenapa FIFA tidak menolak Israel? Apakah karena FIFA setuju apa yang dilakukan Israel? Lalu apakah kita bangsa Indonesia mau ikut serta FIFA dalam mendukung Israel?